Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu definisi pembelajaran langsung. Nah, jadi model pembelajaran langsung adalah suatu model yang dapat membentuk peserta didik untuk mempelajari serta menguasai keterampilan dasar dan mendapatkan sebuah informasi selangkah demi selangkah. Adapun fakta pembelajaran langsung, yang pertama itu model pembelajaran yang efektif sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Yang kedua, model pembelajaran dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, variasi model pembelajaran dapat memberikan gairah belajar peserta didik, menghindari rasa bosan, dan akan berimplikasi pada minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Fakta yang keempat yaitu mengembangkan ragam model pembelajaran sangat urgent karena adanya perbedaan karakteristik, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan cara belajar para peserta didik. Dan fakta yang kelima yaitu kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran pun beragam. Nah, jadi mereka tidak terpaku hanya pada model tertentu dan tuntutan bagi guru profesional memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam menjalankan tugas atau profesinya. Adapun pengetahuan diskrit yaitu ilmu yang berhubungan dengan matematika yang mempelajari struktur data dan proses yang mengolah data tersebut. Nah, jadi ini termasuk pengolahan data dengan menggunakan komputer seperti algoritma dan pemrograman. Nah, pengetahuan diskrit ini sangat penting dalam bidang teknologi informasi karena banyak aplikasi yang menggunakan data dan membutuhkan proses yang efisien untuk mengolahnya. Baik, materi selanjutnya mengenai definisi, di mana definisi ini adalah suatu penjelasan yang memberikan makna atau pengertian suatu kata, frasa, atau konsep. Definisi biasanya menjelaskan arti suatu istilah atau konsep secara spesifik dan terperinci, sehingga orang yang membaca atau mendengar definisi tersebut dapat memahami apa yang dimaksud dengan istilah atau konsep tersebut. Jadi di dalam UBD ini harus terdapat definisi yang bisa menjelaskan terhadap orang yang membacanya agar bisa lebih dipahami. Selanjutnya, ada informasi yang jelas, adalah informasi yang mudah dipahami dan juga tidak membingungkan. Informasi yang jelas memiliki tingkat klarifikasi yang tinggi sehingga orang yang menerima informasi tersebut dapat dengan mudah memahami makna dan juga tujuan dari informasi tersebut. Selanjutnya, untuk membuat informasi menjadi jelas ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya adalah satu, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menyajikan informasi secara terorganisir. Yang ketiga, memberikan contoh atau ilustrasi yang dapat membantu memahami informasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, informasi literal adalah informasi yang tepat dan benar, tidak terinterpretasi atau ditafsirkan secara subjektif. Informasi literal dapat berupa fakta, angka, dan kata-kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Informasi literal bisa sangat penting dalam banyak konteks, terutama ketika ingin mengetahui fakta atau data yang tepat dan juga akurat. Selanjutnya, informasi konkret atau nyata. Informasi nyata atau faktual adalah informasi yang hanya berhubungan dengan fakta. Biasanya jenis informasi ini jarang memberikan latar belakang yang mendalam tentang suatu topik tertentu. Misalkan guru itu menayangkan video atau gambar tentang pasar. Informasi yang terbukti sendiri. Informasi yang terbukti sendiri adalah informasi yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan yang nyata. Misalkan guru menjelaskan tentang pasar itu terdapat penjual dan pembeli. Kemudian peserta didik itu mencari kebenaran apa yang dinyatakan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu hasil yang dapat diprediksi. Hasil yang dapat diprediksi adalah sesuatu yang diadakan berdasarkan dugaan atau perakiraan. Misalkan dalam pembelajaran itu di dalam pasar itu peserta didik menduga adanya penjual dan pembeli. Selanjutnya, untuk kegiatan A juga meliputi keterampilan dan teknik diskrit.
Keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Sedangkan teknik diskrit adalah teknik dalam mengolah data berupa angka. Contohnya teknik untuk mengerjakan matematika yang mempelajari struktur data dan proses yang mengolah data tersebut. Pengolahan data dengan menggunakan komputer seperti algoritma dan pemrograman. Untuk yang berikutnya yaitu aturan dan resep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan adalah cara, yaitu ketentuan, patokan, petunjuk, dan perintah yang telah ditetapkan supaya diturut. Contohnya, dokter memberikan resep obat beserta aturan minumnya. Untuk selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma yaitu prosedur atau tahapan logis dalam memecahkan suatu masalah tertentu secara sistematis. Secara garis besar, penyajian algoritma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yakni umumnya dengan menggunakan struktur bahasa tertentu. Sedangkan algoritma yang disajikan dengan gambar yakni umumnya dengan menggunakan flowchart. Kegiatan pembelajaran langsung atau terbimbing yang sering saya lakukan dan apa alasannya? Kegiatan pembelajaran yang sering saya lakukan yaitu adalah kegiatan pembelajaran terbimbing, yaitu berada di kegiatan B, di mana guru bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Guru bisa menggunakan model pembelajaran problem solving atau model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan metode pembelajaran berupa diskusi maupun tanya jawab. Mengapa? Alasannya adalah agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna, di mana siswa akan mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Lalu selanjutnya, kegiatan pembelajaran apa sih yang cocok untuk siswa di zaman milenial? Seperti yang kita tahu, siswa di zaman milenial itu lebih terbiasa menggunakan teknologi dan media digital dalam belajar. Sehingga kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan media digital bisa menjadi lebih efektif. Lalu kira-kira kegiatan pembelajaran apa sih yang cocok untuk diterapkan pada siswa di zaman milenial? Itu tergantung pada tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, dan juga kegiatan belajar dan juga kebutuhan siswanya. Misalkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran langsung itu bisa sangat efektif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dengan cara mengalami atau mengerjakan sesuatu secara langsung. Misalkan dalam materi akuntansi, peserta didik bisa membuat laporan laba rugi secara langsung sehingga mereka bisa mengetahui nih tahapan-tahapannya dalam membuat laporan laba rugi pada materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan bagi kegiatan pembelajaran terbimbing itu bisa sangat bermanfaat untuk membantu siswa memahami materi dengan cara mempresentasikan materi kepada siswa, memberikan contoh-contoh dan menjawab pertanyaan siswa. Misalkan dalam materi inflasi, peserta didik bisa diberikan masalah mengenai inflasi lalu mereka mencari solusi untuk mengatasi inflasi tersebut. Terima kasih.